mungkin di berita, buku sejarah, atau bahkan saat membahas politik. Bayangin deh kalau semua orang punya akses yang sama ke sumber daya, pendidikan, dan bahkan kesehatan. Kira-kira gimana ya? Lihat deh ilustrasi berikut ini. Di sebelah kiri terdapat banyak rumah mewah dan mobil-mobil besar. Nah, ini adalah jalan kapitalisme di mana banyak terjadi kesenjangan di sana. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah jalan sosialisme di mana banyak orang bekerja sama dan saling berbagi. Jadi, apa sih sosialisme itu? Pada intinya, sosialisme adalah suatu ideologi yang muncul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan di era revolusi industri. Di masa itu, para pemilik pabrik sangat kaya, sedangkan para pekerja hidup dalam kemiskinan dan kondisi yang buruk. Nah, dari sinilah benih-benih sosialisme mulai tumbuh. Sosialisme datang sebagai gagasan bahwa sumber daya dan alat-alat produksi seperti pabrik dan tanah seharusnya dimiliki dan dikelola secara kolektif, bukan hanya oleh beberapa individu. Nah, tujuan gagasan ini tentu agar kekayaan bisa didistribusikan secara merata. Untuk memahaminya, tentu kita perlu membandingkan sosialisme dan kapitalisme. Nah, coba lihat, kapitalisme hanya berfokus pada keuntungan pribadi, persaingan, dan kepemilikan pribadi. Sedangkan di sisi lain, sosialisme berfokus pada kesejahteraan bersama, kerjasama, dan kepemilikan bersama. Pada masanya, para sosialis seperti Karl Marx dan Friedrich Engels percaya bahwa sistem kapitalis menciptakan ketimpangan, sementara sistem sosialis akan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Oh iya, perlu diingat ya, sosialisme berbeda dengan komunisme. Komunisme adalah bentuk ekstrem dari sosialisme di mana tidak ada kepemilikan pribadi sama sekali. Contoh-contoh sosialisme modern bisa kita lihat di beberapa negara. Nah, demokrasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi sosial, yaitu negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Denmark memiliki banyak elemen sosialis seperti jaring pengaman sosial yang kuat, pendidikan dan kesehatan gratis yang dibiayai oleh pajak tinggi. Dan yang kedua yaitu sosialisme terpusat, yaitu negara-negara seperti Kuba di masa lalu menerapkan sosialisme yang dikendalikan oleh pemerintah secara ketat, meskipun dengan tantangan dan masalahnya sendiri. Selanjutnya, kita akan bahas kekurangan dan kelebihan. Suatu ideologi tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan. Begitupun dengan sosialisme. Sosialisme memiliki kelebihan peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan kekayaan, dan akses yang lebih baik ke layanan publik. Dan sosialisme tentu juga memiliki kekurangan seperti inefisiensi birokrasi, kurangnya insentif untuk berinovasi, dan masalah ekonomi jika tidak dikelola dengan baik. Jadi, pertanyaan kita di awal mengenai apa sih sosialisme itu sudah terjawab kan? Sosialisme bukanlah satu hal tunggal, melainkan sebuah spektrum ide yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Lalu, bagaimana menurutmu mengenai sosialisme?